Pria Penjual Kehangatan. Karya D. Daisy. Bab 1. Toy Number 1. Gavin Atmajaya, pria yang begitu terkenal seantero klub 88X. Sama halnya dengan wanita bayaran yang memiliki primadona di kalangannya, maka Gavin adalah idola di antara para rekan-rekannya. Kalian bisa menebaknya? Ya, Gavin adalah pria bayaran. Gavin akan mencampakkan tubuhnya pada wanita manapun yang mampu membayarnya. Sudah menjadi pekerjaannya untuk menyenangkan hati para wanita dan memuaskan mereka. Gavin bermakna murni dan cahaya. Tapi pada kenyataannya, Gavin malah hidup di dalam lembah kegelapan. Sungguh ironis, bukan? Hidup memperlakukan Gavin dengan begitu kejam, sampai ia tak tahu harus melakukan pekerjaan apa lagi selain menjual dirinya. Toy One, kau masih di sini? Pelanggan VVIP 3 kan udah membayarmu. Sana kau layani dia. Puaskan dia seperti biasa. Perintah Madam Jenner. Itu hanyalah nama samarannya, karena begitulah cara mainnya di klub ini. Masing-masing memiliki nama samaran. Gavin tersenyum miris. Setiap kali dirinya dipanggil dengan sebutan Toy, ada perasaan menolak dalam batinnya. Gavin tak terima dirinya dianggap sebagai mainan. Dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang seharusnya memiliki arti dan derajat yang sama dengan para tamu yang ada di klub ini. Tetapi karena para wanita kaya raya itu membayarnya, Gavin mau tak mau, rela tak rela, harus disebut sebagai Toy, yang artinya adalah mainan. Di kamar mana, madam? Tanya Gavin tak bersemangat. Malam ini ia sudah melayani 2 tamu VVIP. Dan sialnya kedua tamu yang dilayani adalah tante-tante berumur 50-an tahun. Yang satu berbadan bongsor, sampai Gavin bergidik sendiri melihat lipatan-lipatan lemak di tubuhnya. Sementara yang satunya lagi, lebih terjaga bentuk tubuhnya, tetapi tetap saja keriput dan kerutan itu tak bisa disembunyikan. Usia tak akan pernah bisa berbohong, bukan? Kau masih bertanya? Madam Jenner berdecak sinis. Matanya menatap Gavin dengan tajam, seolah ia ingin merajam tubuh Gavin saat itu juga. Gavin mengangguk pelan. Aku tak tahu tamunya ada di kamar mana, madam. Dasar bodoh. Bentak Madam Jenner dengan suara meninggi. Beberapa pasang mata sontak menoleh ke arah keduanya. Rekan-rekan Gavin lainnya yang tengah menemani klien mereka minum tampak menyeringai. Mereka tentu saja adalah rekan-rekan Gavin yang iri pada pria itu. Adalah hal yang wajar kalau mereka senang melihat Gavin yang notabene-nya adalah bintang klub kena damprat oleh Madam Jenner. Madam Jenner menepuk pelan bahu Gavin. Untung saja kau adalah primadona para tante-tante di sini. Kalau enggak... Madam Jenner menggantung perkataannya dan malah menunjukkan tinjunya. Bau gementah adalah hal yang pantas didapatkan oleh Toy yang bodoh. Katanya, lalu meremas agak kuat di bahu Gavin. Gavin menggigit bibir bagian bawahnya. Bukan karena rasa sakit di hatinya, tetapi rasa sakit itu berpusat di hatinya. Sebagai seorang pria, entah sudah berapa ratus kali harga dirinya dilukai dan diinjak-injak oleh wanita ini. Madam Jenner muncikari kelas kakap untuk spesialis pria bayaran. Sudah menjadi keahliannya untuk menemukan pria-pria yang bukan hanya tampan, tetapi juga gagah dan perkasa. Wanita ini adalah salah satu wanita terlicik yang pernah Gavin temui di dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Madam Jenner lah yang membuat Gavin terjebak dalam lingkaran setan ini. Masih tersimpan jelas dalam ingatan Gavin bagaimana wanita itu menawarinya untuk masuk ke dalam klub saat Gavin tengah meminum birnya di persimpangan dekat klub. Gavin yang saat itu memang sedang begitu kalut pun tertarik mendengar tawaran Madam Jenner yang mengatakan bahwa wanita itu akan memberikan minuman gratis untuknya di dalam klub. Gavin yang saat itu pemikirnya tidak macam-macam, hanya percaya saja. Ia tidak tahu kalau ternyata wanita itu adalah ular betina yang berkedok ingin membantunya
tetapi malah menjerumuskannya. "Kamar VVIP Rose, pergi sana!" bentak Madam Jenner sekali lagi. Gavin tersentak kaget. "Iya, Madam," jawabnya cepat. Kakinya sontak seketika langsung melangkah untuk menuju kamar yang dimaksud. "Toywan, panggil Madam Jenner." Gavin terpaksa menghentikan langkah kakinya. Gavin berbalik dan dirinya kembali dikejutkan oleh Madam Jenner. Wanita berusia 30 tahun itu mengecup pipinya dengan bibirnya yang merah merona. "Kau sudah membuatku kesal karena kebodohanmu malam ini. Karena aku sudah memberitahukan 3 tamu VVIP yang menjadi pelangganmu dan masing-masing kamarnya. Kau malah lupa dan masih bertanya. Untuk itu kau harus dihukum, sayang," kata Madam Jenner sambil mengedipkan sebelah matanya. Gavin merasakan bulu kuduknya berdiri. Gavin jelas mengerti apa yang Madam Jenner maksud dengan dihukum. Kalau kata dihukum sudah keluar dari bibir Madam Jenner, itu artinya para toy harus siap menemani wanita itu di atas ranjang. Tak hanya sampai di situ saja, para toy harus menurut dan menerima perlakuan apa saja yang Madam Jenner berikan pada mereka. Intinya, mereka harus benar-benar menjalankan peran sebagai mainan di depan Madam Jenner. Entah mereka akan diikat dengan tali pinggang, dibekap dengan lakban, dipaksa melakukan beberapa ronde berturut-turut. Mereka harus bisa menerima semuanya dan pasrah saja. "Kau harus memuaskanku sampai benar-benar puas. Kalau Madam belum puas, kau tak akan bisa tidur. Mari kita menghabiskan malam yang panjang bersama, Gavin," bisik Madam Jenner di telinga Gavin. Suara wanita itu sengaja dibuat begitu sensual untuk menggoda Gavin. Tak sampai hanya di situ. Lidah wanita itu bahkan dengan sengaja menjilat belakang telinga Gavin. Dan dadanya yang montok itu sengaja ia kenakan ke tubuh Gavin. "Kau mendengarkanku, kan?" Tiba-tiba Madam Jenner mengangkat dagu Gavin tinggi-tinggi, membuat mata keduanya saling tatap. "Iya, Madam," jawab Gavin menurut, meski hatinya merasa enggan. Begitu malas rasanya kalau Gavin harus melayani wanita ini di atas ranjang. Selain karena ia memang tak begitu suka dengan sifat Madam Jenner, menurut Gavin wanita itu adalah tipikal wanita yang tak pernah merasa puas. Atau mungkin bisa disebut hypersex. Gavin sudah bisa membayangkan akan betapa melelahkannya dirinya kalau masih harus melayani Madam Jenner setelah selesai dengan pelanggannya yang ketiga. Tubuhnya pasti akan benar-benar remuk. "Nah, gitu dong sayang. Selain para pelanggan VVIP, kau juga harus menyenangkanku. Kau tahu sendiri kan, kau memiliki banyak sekali hutang padaku," kata Madam Jenner sambil menyapukan jari-jari lentiknya di wajah Gavin. Gavin tak menjawab. Dalam hatinya ia justru memaki. Hutang apanya? Kalau yang Madam Jenner maksudkan adalah uang yang dia pinjamkan sebesar 20 juta di awal untuk Gavin mencicil hutang, maka itu semua hanyalah omong kosong. Karena hutang itu sudah lunas terbayar di bulan pertama Gavin bekerja. "Ya sudah, kau pergi sana. Layani pelanggan VVIP dengan servis plus-plus," usir Madam Jenner kemudian. "Dasar wanita sialan. Tadi kau yang memanggilku. Sekarang kau mengusirku. Wanita picik menjijikkan." Gavin membatin. Sepanjang perjalanan menuju kamar yang dimaksud, Gavin terus saja bersungut-sungut. Sungguh, pria itu sangat benci dengan yang namanya Madam Jenner. Tapi apalah daya Gavin yang masih tetap harus berhubungan dengan wanita picik itu, karena masih begitu banyak hutang yang harus ia lunasi. "Hai sayang, apa kau free saat ini?" goda salah seorang wanita yang berpapasan dengan Gavin. Wanita itu adalah salah seorang pelanggan tetap di klub malam yang sudah tidur dengan para toy di sana. Gavin tersenyum dipaksakan sambil menggeleng lemah. "Tidak, Nona. Aku udah ada yang booking malam ini. Kurasa pelangganku akan datang sebentar lagi," jawab Gavin menggeser tubuhnya untuk menghindar secara halus.
Wanita berpakaian minim dengan dandanan menor itu mendesah kecewa. "Berarti aku nggak bisa menghabiskan malam denganmu ya?" ujarnya terdengar kecewa. "Aku kurang beruntung malam ini," sambung wanita itu lagi dengan wajah lesunya. Otak wanita itu sudah sempat membayangkan betapa indah malamnya kalau ia bisa menghabiskan malam dengan pria nomor 1 di klub ini. Tapi pada kenyataannya, pria itu harus menghabiskan malam dengan wanita lain. "Mungkin Nona kurang beruntung malam ini, tapi kau akan sangat beruntung lain kali," balas Gavin mengedipkan sebelah matanya. Wanita itu tertawa senang. Ia mencubit pelan lengan Gavin. "Kau bisa aja sayang. Aku jadi semakin gak sabar untuk menghabiskan malam denganmu," ujarnya manja. "Malam itu akan datang, Nona. Tapi untuk sekarang, aku pergi dulu ya, Nona. Nikmatilah malammu." Wanita itu menahan lengan Gavin. Kedua matanya tampak memelas. "Bagaimana aku akan menikmati malamku kalau nggak ada kau di sisiku?" tanya wanita itu dengan manja. "Eh, Nona masih bisa menghabiskan malam dengan toy yang lain kan?" ujar Gavin berusaha untuk melepaskan tangannya dari wanita itu. Yang ada di dalam benak Gavin sekarang ini adalah cara untuk pergi dari sana, agar ia bisa segera bertemu dengan pelanggan VVIP. "Tak ada yang sehebat dirimu, Toywan," bisik wanita itu di telinga Gavin. Gavin bergidik merasakan hembusan nafas wanita itu di tengkuknya. Tangan Gavin terangkat untuk mengelus lembut bahu sang wanita yang terekspos. "Terima kasih, Nona. Tapi maaf, aku harus pergi sekarang," pamitnya sekali lagi. Barulah wanita itu mengangguk pelan. "Kalau begitu pergilah. Sampai bertemu di ranjang lain kali, sayangku." Gavin hanya menanggapi dengan senyuman. Pria itu kemudian melanjutkan langkahnya dengan sedikit tergesa-gesa. Kalau sampai ia terlambat dan pelanggan komplain ke Madam Jenner, maka habislah dia.